Halo semua, kembali lagi di Tengah Group Channel. Kali ini kita akan memulai seri pembahasan untuk Agent Ali The Movie kedua, part pertama, dengan judul Misi Chero. Seperti biasa, mari kita bahas. Kita mulai dari siapa Chero. Chero adalah nama yang pertama kali disebutkan di musim ketiga lalu. Yang seharusnya Chero bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena ia bisa menjadi otak untuk para numeros. Dan Uno adalah salah satu orang yang setuju dengan dirinya. Maka dari itu, sangat mungkin Chero adalah orang yang pernah ada dalam pemerintahan Cyberraya atau bahkan berada di dalam Mata. Karena ia bisa mengetahui seluk-beluk semuanya, mulai dari mainframe, tahu permasalahan internal Mata. Walau mungkin saja ia mendapatkan info dari Jin, tapi tetap saja ia bisa memikirkan rencana yang sangat matang. Seperti penanaman backdoor di dalam Iris menandakan dirinya tahu bahwa Iris bisa mengendalikan gadget dan bahkan hingga ke mainframe. Yang menjadikan pemakai Iris sama saja dengan penguasa Cyberraya. Rencana kudeta ini bukan tanpa alasan. Datuk Bandar yang hanya fokus pada pembangunan kota utama membuat banyak warga pinggiran merasa semakin dikecilkan. Dengan begitu, sosok Chero masih cukup ambigu. Apakah ia sama seperti Uno, dibuang karena ingin membela yang benar? Dan hanya jalan kekerasanlah satu-satunya cara agar bisa menjatuhkan para elit yang kini berlindung di sebalik Mata. Terlepas dari apakah Chero adalah orang internal pemerintahan Cyberraya, ada beberapa nama yang digadang-gadang adalah Chero. Dimulai dari Neonymous, Dr. Ghazali hingga orang tua Alicia. Nama-nama ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa teori yang datang bersamanya. Pertama, Neonymous. Debut pertama kali di musim kedua dalam misi yang sama dengan namanya, yaitu misi Neonymous. Hadir sebagai sosok misterius yang suka membobol pertahanan sistem. Bahkan dalam game Agent Ali Emergency, Neonymous juga pernah menjebol sistem Mata. Hacker ini memiliki lambang wajah tersenyum dengan warna hijau. Yang mana ini sama persis dengan warna 2 Agent Ali The Movie. Namun Neonymous terkesan hanya melakukan ini sebagai hiburan belaka, tidak mengincar objektif apapun untuk misinya. Ia hanya ingin bermain-main saja dengan para agent, menjalankan misi ini secara perorangan, bahkan ia hanya melakukan ini melalui warung internet alias warnet. Dari gaya bicaranya pun, Neonymous nampak masih sangat muda. Bahkan dalam video terpisah, TH juga sempat membahas kalau Neonymous ini mungkin saja adalah Victor. Yang mana ini semua berbanding terbalik dengan suara Chero ketika ia memakai tubuh Trash sebagai perantara. Susunan bahasanya jauh lebih tertata, tegas dan tidak bertele-tele. Dr. Ghazali. Jujur, Dr. Ghazali alias ayah dari Ali sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi Chero. Tapi ada teori yang menjelaskan kalau kematian Alia ialah alasan utama kenapa Dr. Ghazali ingin membalas dendam kepada Mata. Mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yaitu kebencian terhadap Mata. Dan dirinya akan terus mengawasi pimpinan Mata sekaligus pimpinan Cyberraya dari dekat, yaitu Datuk Otsman. Namun teori ini sangat mudah dibantah dengan ayah Ali yang terkejut ketika melihat daerah pinggiran. Sedangkan Chero memiliki beberapa member dan markas numeros yang ada di daerah pinggiran. Orang tua Alicia. Ya, teori yang cukup baru dibanding dua teori sebelumnya, menjelaskan kalau Chero adalah salah satu dari orang tua Alicia. Teori ini juga menyebutkan kalau orang yang ada di penghujung episode 1 musim pertama ialah Chero yang sebenarnya.
dan itu merupakan orang tua Alicia. Tak mungkin tanpa alasan kenapa kreator menjadikan Alicia sebagai anak angkat dari Jenderal Rama. Membahas kembali geng Mamak Maju yang menjaga Alicia di movie pertama. Yang mana keempat orang ini adalah agen senior Mata, orang yang dekat dengan pemerintahan Cyberraya, dan 3 di antaranya adalah juara Mata Arena. Akan ada alasan untuk Alicia yang sudah tidak bersama orang tuanya. Tetapi apa alasan itu dan tujuannya masih belum jelas. Jika memang tujuan Chero adalah tentang kebaikan Cyberraya, kenapa ia malah menelantarkan anaknya sendiri? Apa tujuan Chero? Nah, seperti yang TH sebutkan di awal tadi, kalau Chero memiliki tujuan yang bisa dibilang abu-abu. Apakah ia baik atau jahat? Tapi sejauh ini, Chero ingin membuktikan kalau orang-orang kebanyakan salah, dibutakan oleh cerita bohong dalam internal Mata. Dan lewat Rizwan, kita tahu kalau Ketua Teras memang mendalangi kematian Uno pada protokol gegas pertama. Dengan melihat banyak bukti seperti Mata yang tak lebih dari sekedar pelindung Datuk Bandar, ingin memperbaiki berarti melawan, hingga tak pedulinya pemerintahan terhadap rakyat pinggiran. Ini semua cukup membuat kita untuk tidak bisa menyebut Chero sebagai villain. Dan TH percaya kalau Chero punya tujuan lebih dari sekedar menduduki pemerintahan Cyberraya. Namun apa itu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kesimpulan. Untuk menutup video kali ini, TH ingin menyampaikan kalau Chero bukan watak yang bisa dianggap remeh. Bahkan kemunculan Sud Satria pun mungkin sudah diketahuinya. Siapapun Chero nantinya, TH sudah sangat tidak sabar untuk menunggu bagaimana ia menaklukkan Cyberraya. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Saya TH pamit undur diri. Bye-bye. Tahu tidak, Sud Satria berbeda. Dalam teaser yang baru saja dibagikan, diperlihatkan Ali yang sedang bertransformasi menjadi Satria. Namun kalau kita bandingkan pada Project Satria pada awalnya, Sud ini terlihat berbeda. Hampir semua bagian terasa lebih mecha, lebih bersudut dibandingkan dengan yang diperlihatkan pada penghujung musim ketiga. Bukan cuma desain, bahkan ukurannya pun nampak berbeda. Sampai-sampai banyak yang percaya kalau Ali akan menjadi remaja di movie kedua ini. Namun sayangnya, Ali nampak tak berubah sesignifikan itu. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, Sud ini berbahan ferrofluid. Iya, semacam magnet cair gitu. Yang mana seharusnya Sud Satria tidak terbatas dengan satu bentuk saja. Besar kemungkinan kalau Sud ini akan berubah-ubah, atau malah menambah bagian dan juga fungsi dari Sud Satria ini. Tapi jika memang Sud Satria ini diubah, apakah kalian akan menyukai bentuk baru dari Sud ini? Iya, tidak cuma Sud Satria. Wow Animation mengubah beberapa hal untuk movie kedua Agent Ali ini. Mulai dari angka 2 pada logo. Yang sebelumnya berwarna hijau tua, sekarang terdapat campuran antara warna hijau dan biru cerah atau powder blue. Mereka juga melakukan sedikit desain ulang untuk tulisan Agent Ali menjadi lebih tegas dan berkesan lebih mecha. Nah, banyak sekali perubahan yang terasa, walau ini baru detik-detik awal dari seputar movie kedua Agent Ali. Tapi menurut kalian, apakah perubahan ini terbaik?